Orang-orang yang lahir pada uku wayang ini diruat melalui wayang sapu leger. Nah, dibuatlah suatu upacara pelukatan atau pebayuhan sapu leger melalui pertunjukan wayang seperti tadi. Seorang dalang yang sudah diinisiasi menjadi dalang sapu leger dipanggil empu leger. Perbuatan baik yang kita lakukan saat ini jelas secara karma pala dia akan berdampak positif. Nah, ada secara dalam tanda petik ya, ada sebuah timbangan antara perbuatan baik subha karma dan perbuatan buruk asubha karma. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita jumpa lagi dalam Baskara Podcast Pewarta Dharma, Penyejuk jiwa. Penyejuk jiwa. Wah, luar biasa hari ini. Narasumber saya hari ini ya nggak tanggung-tanggung sih, memang pasti bagus lah. Beliau dalang soalnya. Di sebelah saya sahabat Baskara ada Bapak Gede Adi Putra, tapi tadi sebelum masuk ke sini saya udah dibisik-bisik manggilnya Beli aja gitu. Saya takut kualat, jadi saya ikutin manggilnya Beli aja. Gitu. Manggilnya Beli Gede, Beli Adi atau Beli Putra. Saya boleh panggil apa? Iya, Beli Adi boleh. Beli Adi, baik. Beli Adi, terima kasih sudah hadir di Baskara Podcast hari ini. Sehari-harinya Beli Adi ini adalah seorang pengajar. Dan beliau juga aktif ngedalang. Tadi saya bocorin ya, tadi aktif ngedalang ya Beli. Betul. Jadi di dunia seni gitu. Oh iya, aktif di dunia seni, sering ngedalang, nari juga Beli. Iya. Nari topeng ya biasanya kalau nggak salah ya. Garapan-garapan topeng. Luar biasa ini. Jadi memang semua bidang kayaknya bisa dimasukin dalam ini. Biasalah bisa Bu Putu ini. Baik Beli. Nah, sahabat Baskara, kita ngundang beliau ini mau ngapain sih? Jadi hari ini kita akan bicara tentang karma wasana. Apa itu karma wasana? Bagaimana penyelesaiannya? Apa yang harus dilakukan dengan karma wasana? Saya juga masih blank sih. Jadi makanya kita undang supaya kita lebih banyak tahu tentang karma wasana. Kita akan kupas tuntas malam ini. Nggak malam sih, siang boleh, sore boleh. Iya, jadi betul, hari ini kita akan kupas tuntas tentang karma wasana yang memang itu adalah salah satu konsep ajaran agama Hindu yang kita yakini. Betul. Ya. Kita semua yakin sebagai agama Hindu bahwa ada yang disebut dengan karma wasana itu merujuk ke apa ya? Kehidupan manusia, jadi karma pala. Oh, baik. Ini itu breakdown dari sebuah karma pala yang menjadi breakdown selada. dari karma pala yang menentukan kemudian apa sih kehidupan baik dan buruk kehidupan kita di dunia ini. Oh gitu, menarik ini. Saya kalau udah bicara karma harus hati-hati kayaknya ini. Kita kan memang konon katanya, kita kan bukan konon katanya, yang saya percaya selama ini ya, kita itu terlahir ke dunia. Kalau orang bilang kan kita lahir bagai selembar kertas putih yang masih kosong baru akan diisi coretan. Saya nggak percaya sih. Nah, itu karena kalau kita udah kosong kita nggak lahir lagi, benar nggak? Benar nggak Beli? Iya. Karena kita Hindu itu kan percaya reinkarnasi ya. Jadi kita lahir kembali karena memang kita belum kosong. Masih ada karma wasana. Masih ada karma. Itu yang disebut karma wasana. Masih ada karma wasana. Karena kita masih ada itu makanya kita lahir ya. Kembali. Jadi kita sebenarnya lahir itu bukan nol, bukan kosong ya. Kita udah membawa sisa-sisa karma yang di kehidupan sebelumnya. Betul. Bener nggak? Iya. Nah, coba deh. Ini gimana sebenarnya Beli konsep karma wasana itu? Nah, seperti apa yang Mbak Putu tadi bilang, bahwa baik atau buruk kehidupan yang kita jalani saat ini, dalam kehidupan ini itu dipengaruhi oleh dari mana kita menjelma saat hidup di akhirat. Nah, apakah dari neraka atau dari surga? Nah, proses penjelmaan inilah yang nantinya
ada sisa-sisa karma di akhirat yang dibawa turun ke dunia ini, menjelma ke dunia ini. Jadi sisa-sisa itulah yang disebut dengan karma wasana. Sebentar. Di alam sana, alam sunyaloka ya? Apa namanya? Ya, dalam sunia, di sorga maupun di neraka, Oke. di alam sunia. Di alam sunya itu kita kan mempertanggungjawabkan Perbuatan kita selama hidup. Ya, katakanlah Lalu? di sunia itu kita ada di neraka atau di surga, dimanapun kita berada. Nah, suatu saat menjelma ke dunia, kita akan membawa sisa-sisa karma itu. Bentar, ini kan kita pasti orang itu nggak ada yang baik semua atau jahat semua gitu. Jadi di alam sana pun, di alam sunya pun, dia mungkin pernah kan pasti ada posisinya di surga, ada posisinya di neraka atau apa gitu kan. Ada posisinya seperti Betul. itu di saat di sini atau di mana. Nah, yang tadi beliau maksud dia terlahirnya dari mana? Itu berarti di titik akhirnya atau gimana? Begini, nah kita ngomong tentang punarbawa, penjelmaan. Nah, penjelmaan ke alam ini. Nah, kehidupan kita baik maupun buruk di dunia ini, nah itu tergantung dari mana kita menjelma, dari mana kita kehidupan sebelumnya. Apakah sebelumnya di akhirat sebelum kita menjelma ini, apakah kita hidup di neraka? Enggak, bukan. Maksud saya beli kan kita tadi bahwa kita misalnya sekarang nih saya meninggal. Ya. Terus di sana saya kan membawa karma baik dan karma buruk. Betul. Lalu yang mana akan menentukan berikutnya itu saya terlahir di kehidupan berikutnya itu dari surga atau dari neraka? Nah, itu rahasia. Kita membawa karma baik dan karma buruk, subha dan asubha karma. Yeah. Nah, begitu kan? Nah, inilah yang akan menentukan nantinya kehidupan kita di akhirat. Tapi kan kita mencicipi semua dong, kan kebaikannya membawa ke surga, Ya, kejahatannya membawa ke neraka. betul nggak? sekali. Nanti setelah menjelma, sisa-sisa itu masih terbawa. Ibarat seorang bayi minum susu, minum, habislah susunya. Botolnya itu masih ada bau-bau susunya. Nah, itulah karma wasana. Ada sisa-sisa yang dibawa ke alam kehidupan di Marcapada. Bisa berdampak buruk dan ada juga berdampak positif. Kan kalau karma pala itu yang saya pahami selama ini ya, mungkin sahabat Baskara juga selama ini kita hafalnya itu Sancita Karma Pala, Kriyamana Karma Pala, Prarabdha Karma Pala itu kan yang misal yang dari kehidupan masa lalu dirasakan sekarang ininya akibatnya. Betul. Yang kemudian yang sekarang dirasakan di kehidupan yang sama, kemudian yang sekarang di kehidupan masa depan. Betul. Nah, itu karma wasana ini sama dengan Sancita Karma Pala itu atau apa? Begini, ini sebenarnya turunan breakdown daripada karma pala. Kalau karma secara global ya, secara sederhana kita artikan hasil sebuah perbuatan. Seorang anak, seorang siswa rajin belajar, akibatnya dia lulus ujian. Oke. Ya gitu. Seorang olahragawan aktif berlatih dalam pertandingan, dia akan bisa mendapat medali. Nah, seorang siswa malas belajar, nggak akan naik kelas. Nah, jadi secara sederhana seperti itu. Sama dengan kita berbuat baik, nanti dampaknya pun akan menuai kebaikan. Nah, jadi hukum aksi reaksi. Nah, dalam proses berkarma pala inilah yang nanti setelah hidup, misalkan sancita karma, saat kehidupan di sini di dunia ini kita nikmati di masa yang akan datang atau di alam akhirat, sancita karma itu. Nah, inilah yang akan menentukan nanti ada karma wasana. Jadi lahir tidak putih seperti kata Mbak Putu tadi. Kita ada karma wasana yang bawa dari saat kita lahir. Itu yang bikin kita di Hindu tidak mengenal takdir ya. Betul. Kita kan bukan takdir yang membuat kita jadi A, B, C. Jadi misalnya sekarang jadi apa ya? Misalnya kita lahir menderita, lahir bahagia, lahir apa gitu. Bukan karena takdir tapi karena karma wasana yang kita bawa itu. Benar ya? Betul. Nah, terkadang dalam bahasa sehari-hari karma itu juga kadang-kadang ada orang mengartikan sebagai takdir. Ini sudah takdirnya karena karma kita begini. Ada juga masyarakat mengartikan begitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu karma. Kalau takdir kan sudah tidak boleh diubah, emang seperti itu. Nah, ini karma wasana ini bisa
bisa bisa. dinetralisir ya atau Ya. apa namanya? Nah, dalam beberapa teks dari Worspaty-Kalpe diantaranya, bahwa kehidupan manusia ini sebagai dampak dari karma wasana itu bisa dinetralisir melalui sebuah upekara yang namanya pebayuh. Jadi inilah sebagai dasar adanya upekara yang namanya pebayuh. Yang bayuh-bayuh hoton itu ya. Ya, Sekarang kan diantaranya lagi bayuh ngetren hoton. itu. Ngetren Betul banget sekali. loh sekarang, banyak sekali sekarang yang ini bayuh hoton karena ABC macam-macam ya penyebab banyak yang harus dinetralisir lah ibaratnya. Yang karena hari lahir lah, yang karena apa-apalah gitu, beda-beda ininya ya penyebabnya. Ya, Benar nggak sih? betul. Karena hari lahir bisa. Ya, karena hal-hal yang bertalian dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya juga bisa. Nah, ini ada acuannya. Beberapa teks ya, baik teks dari Lontar Pertiti Semut Pade juga menjelaskan seperti itu. Tenung Warige Gemet juga mengatakan seperti itu. Nah, sarananya apa untuk sebuah upekara menetralisir dari karma wasana itu? Yaitu dua, ada banten, ada doa. Oke, ya kita kan Hindu memang ya ke situ sarananya banten Ya. dan doa ya. Ya. Oke. Nah, terus doa itu apa? Doa itu bukan sebuah sugesti. Doa itu adalah sebuah kebangkitan, sebuah energi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh sekarang, doa timbul dari niat. Contoh, apakah Mbak Putu pernah mengalami suatu saat pergi suatu tempat, saudara atau kerabat, sampai di sana orang-orang berteriak, loh baru tadi diomongkan, sekarang sudah hadir. Oh iya kan biasa kita panjang umur baru Bukan. baru disebut udah nongol Iya. orangnya gitu Nah, kan. karena apa? Karena Mbak Putu sendiri ada niat untuk pergi ke sana, dan niat itu berbentuk energi. Sampailah energi ini bisa menembus ruang dan waktu. Itu menjadi hukum tarik menarik ya. Iya, bahwa dalam ini energi ini, nah kalau secara kebetulan dulu saya belajar fisika ya, karena basic pengetahuan saya MIPA, nah gitu kan. Dengan energi kuantum itu bisa dijelaskan. Itu adalah bukan sebuah sugesti, bukan sebuah klinik, tapi itu sebuah proses ilmiah. Banyak riset-riset yang telah mendukung itu. Nah, bahwa energi ini bisa menembus ruang dan waktu yang sel kita ini dipenuhi oleh aliran-aliran listrik statis gitu. Yang dapat menghasilkan energi yang sangat tinggi. Itu yang akhirnya jadi kalau bahasa kita awam ya kontak batin. Betul. Nah, karena ada energi yang sudah terkirim, ada pesan, Satu frekuensi jadinya frekuensi ya. yang sudah terkirim gitu. Nah, sehingga loh baru tadi diomongkan kamu sudah datang karena kita ada niat sudah tersampaikan. Itu doa. Katakanlah begitu, doa, karena doa dari niat. Akan menembus kemana tujuannya? Menembus ruang dan waktu. Nah, begitupun Banten. Banten bukan simbol. Misalkan kita ngomong Banten yang sering kita gunakan, katakanlah pejati. Yang paling umum kita kenal. Ada telur, ada kelapa, ada ketipat. Nah, ada pisang, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sarana yang mempunyai energi juga. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan semesta, untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Ibaratnya sekarang Mbak Putu ingin berkomunikasi dengan saudara yang ada di Buleleng, yang ada di Palembang, maupun yang ada di Bandung misalkan. Ada sarananya kan? Kalau dulu mungkin sulit. Sekarang kita dengan mobile phone, dengan handphone bisa komunikasi. Nah, Banten ini sarana itu. Jadi Banten ini merupakan sarana untuk berkomunikasi. Dan Banten itu mempunyai kekuatan, bukan sebuah simbol. Oke. Nah, kaitannya dengan karma wasana tadi, di mana posisi Banten dan doa ini untuk menetralisir karma wasana itu? Nah, itulah yang tadi kita sempat bicara tentang pebayuhan. Ya, Pak. Kita sempat bicara tadi tentang pebayuhan itu. Nah, itulah yang akan menetralisir. Nah, dengan sarana misalkan ya, mereka dari sisi hari lahir, orang banyak mengatakan ada bayuh dari sisi oton misalkan, kewetuan, kelahiran. Nah, dari hari lahirnya misalkan hari Senin, Kliwon, atau misalkan Rabu, Pahing. Nah, itu apa sarana bebantennya? Nah, ini juga termuat dalam
bebantenan yang namanya acuannya salah satu adalah lontar tutur empu lutuk. Nah, di sana dimuatkan. Apalagi itu. Banten untuk lahir yang hari Senin seperti ini, Banten hari Selasa seperti ini. Ini lahir dari siapa? Dari seorang rohaniawan yang sudah mumpuni tingkatannya, yang sudah mempunyai tingkat energi yang tinggi. Nah, sehingga dia tahu kelahiran Senin itu dipengaruhi oleh adalah waktu yang begini dan seterusnya. Nah, sehingga Bantennya seperti ini, seperti ini. Nah, inilah Banten ini disertai doa sehingga mampu menetralisir yang disebut karma wasana itu. Nah, sebentar. Beli, ini karma wasana dari tadi kita ngomong, kok saya nangkep arahnya itu adalah negatif ya? Atau saya salah tangkap ya? Maksudnya seolah-olah itu menjadi sisa-sisa masa lalu, kelahiran masa lalu yang kurang baik sehingga harus dinetralisir. Atau gimana? Bukan. Karma wasana itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Okay. Yang dinetralisir ini yang dampak negatifnya. Nah, begitu. Tidak selalu berdampak negatif. Ada dampak negatifnya. Misalkan dari perilakunya anak kecil, misalkan dari hal-hal dari sisi berusaha, misalkan tidak menemukan hasil, ada dampak positif, berdampak negatif. Dampak negatif inilah yang memerlukan sebuah upekara yang disebut menetralisir itu. Bagaimana caranya memilah-milah itu, Beli? Memilah ini yang negatif, ini yang positif gitu loh. Maksudnya lewat banten dan doa itu atau apa? Bukan. Bagaimana memilah? Dia sendiri. Kita ingin menetralisir apa yang negatif dalam kehidupan kita, kan kita rasakan sendiri. I see. Misalkan, saya misalkan ujian nggak lulus, ada apa sih? Kok kenapa sekian kali saya menempuh ujian akhir kok nggak lulus? Seorang siswa misalkan seperti itu. Saya sudah berusaha dalam ekonomi, saya sudah berdagang dengan baik, membeli barang dengan kualitas yang bagus. Loh, kenapa produk kami nggak laku? Mungkin ada dari sisi sesuatu yang tidak kasat mata. Yang inilah karma wasana itu membaur di situ. Dari sana yang kita rasakan. Bisa habis nggak karma wasana itu? Maksudnya kita udah menetralisir ini, kemudian itu bersih jadi atau gimana? Ya, dampak negatif itu akan tidak kita lalui untuk menetralisir itu. Bisa, gitu kan? Dalam artian karma wasana itu telah ternetralisir sehingga misalkan seorang pedagang atau seorang pengusaha yang produk-produknya nggak laku, misalkan seperti itu, dengan input yang bagus, dengan proses yang bagus, yang dulunya produknya nggak laku, itu menjadi lebih mesari. Gitu kan, menjadi merte. Tapi kan gini loh, kita kan tetap berkarma ya di kehidupan sekarang. Misalnya kita sudah menetralisir karma wasana yang dari kehidupan yang lampau. Yeah. Nah, saat ini kita hidup, kita kan berproses juga tetap. Kita melakukan karma baik, kita melakukan karma buruk dan seterusnya. Yeah. Berarti kan kita jadinya menabung karma wasana untuk di masa depan, untuk di kehidupan yang berikutnya. Yeah. Benar nggak? Betul. Nah, nggak habis-habis dong. Kapan mencapai moksanya gitu. Begini. Nah, kehidupan baik yang kita lakukan sekarang, perbuatan baik yang kita lakukan saat ini, jelas secara karma pala dia akan berdampak positif. Ada secara dalam tanda petik ya, ada sebuah timbangan antara perbuatan baik subha karma dan perbuatan buruk asubha karma. Kalau dalam tanda petik ya. Kalau kita katakan seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau kapan kita mencapai pembebasan? Nah, mencapai pembebasan, nah setelah kita bisa melepaskan ikatan-ikatan itu. Bisa nggak? Bisa, gitu kan. Tapi karena keadaan dunia saat ini, ya orang yang betul-betul mampu melepaskan dari ikatan-ikatan dunia. Nah itu, jadi kayaknya saya ngelihat moksa itu sesuatu yang diawang-awang banget, yang kayak tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Karena kan kita terus-menerus nih berkarma. Betul. Berarti jangan kalau kita berpikir moksa tidak menjelma kembali kalau kita mengatakan moksa sebuah pembebasan dari derita hidup juga bisa moksa. Oh iya. Iya. Moksartem jagadita. Salah satu tujuan kan? Iya. Nah, jadi moksa dalam artian kedamaian di dunia.
Nah, tujuan kita itu apa kan? Untuk mencapai kedamaian, salah satu kedamaian di dunia ini ya, moksartam jagadita. Nah, jadi kalau kita berpikir moksa abadi. Iya kayaknya, makanya kalau ngebayangin tadi itu kan gitu, maksudnya "Lah, kita kapan moksanya?" Kan katanya moksa itu adalah penyatuan dengan Sang jiwa dengan Paramatma, dengan Yang Maha Kuasa. Atma dan Paramatman kan, Iya. gitu kan, penyatuan seperti itu. Nah terus menerus nih Atma kita membawa karma wasana. Betul. Bahwa penyatuan sang jiwa dengan Paramatma, dengan Yang Maha Kuasa. Nah, itu moksa di akhirat kan. Mengalami moksa di sana itu harus sudah mengalami pembebasan hal seperti itu. Tapi kan jagadita, moksa dalam kehidupan ini, mungkin kita lebih baik kita bicara moksa. Bagaimana jagad itu, bagaimana alam ini menjadi harmonis, menjadi damai kan itu kan. Banyak Pak, dari sisi polusi, ya lingkungan kan. Dalam Trihita Karana, dari segi hubungan sosial dengan masyarakat. Nah, begitu. Terus dari hubungan ke Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Nah, ini kan perlu suatu keseimbangan sehingga hidup menjadi harmonis. Nah, mungkin itu yang seperti yang Mbak lakukan sehari-hari. Ya, maksudnya kita kan memang terus-menerus ini berkarma lah. Kita nggak tahu ini karma yang kita lakukan sekarang lah, ini kita ngobrol gini, apakah ini akan dicatat sebagai karma baik, apakah akan dicatat sebagai karma buruk oleh yang di sana, yang pencatat di sana, kan belum tahu ini soalnya. Harusnya kita tidak berpikir ke sana. Kita berpikir bagaimana kita berproses dengan yang baik. Bagaimana kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Masalah hasil itu rahasia Yang Kuasa. Betul kan? Proses kita dulu. Kita juga bilang begitu iya sih. Dong, kita berproses dengan baik. Jadi tugas kita adalah berkarma, jangan memikirkan hasilnya, gitu kan katanya ya. Oh iya. Tapi karma wasana ini jadi nempel terus di kita, kayak kalau fisika tadi hukum kekekalan energi itu kali ya. Energi tidak dapat tidak dapat hilang. Kekekalan energi, tidak dihilangkan. Hanya bisa dirubah. Hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Betul. Berarti sama seperti karma, mungkin tetap menempel di kita, tapi kita bisa memilih kita akan berkarma baik atau berkarma buruk. Kita bisa mengubah, misalnya ini kita tahu ini salah, kita perbaiki. Mungkin memang begitu seperti, kali ya. ya. Nah, sehingga kita di sini apa yang menjadi tujuan kehidupan kita di masyarakat ini sebagai manusia ya, itu bisa terwujud. Setidaknya karena dunia ini begitu penuh dengan warna gitu kan. Jadi apa yang kita ingini tidak selalu bisa menemukan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin karena di sini kan ada lingkungan, ada masyarakat, kita ingin A sementara yang lain juga ada ingin B. Nah, tapi kan kita tidak ke sana, arahnya yang ke sana. Bagaimana kita berproses berkarma dengan baik, yang hasilnya ya Yang Maha Kuasa yang menentukan. Ya, kita nggak perlu, wah saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu. Belum tentu keinginan kita itu adalah jalan terbaik buat kita. Tuhan bukan memberi yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan gitu. Dan kita mungkin belum tahu kalau ternyata ini yang saya butuhkan. Cerdas gitu. sekali. Gitu sepertinya ya. Iya kan, keinginan kita A, ternyata kita dikasih B. Lama-lama baru sadar, tapi sadarnya sudah sekian lama. Oh iya, ternyata yang saya butuhkan B, ternyata tempat saya yang bener B gitu. Wah, itu yang terbaik buat kita. Iya, ternyata itu yang terbaik. Dulu kita menyesali kok nggak dapat A gitu kan. Betul. Seringkali manusia ada di posisi itu. Ya, karena kita punya keinginan. Itulah indria. Keinginan kita punya keinginan ini, sekarang keinginan A sudah penuh, lari ke keinginan B. Nah, gitu kan. Dengan banyak keinginan kita yang begitu beraneka ragam, itu juga merupakan karma wasana. Ini juga perlu dinetralisir gitu kan. Gitu. Kelahiran segala macam, banyak hal yang perlu dinetralisir dari unsur karma wasana buruk ini ya. Karma buruk ini di antaranya ya mungkin dari beberapa tattoo ya, di antaranya dari Kale Purana Tattoo juga ada yang disebut dengan nyapu leger. Apa itu lagi? Nyapu leger. Apakah itu? Nah, ini menurut Kale Purana Tattoo itu bahwa orang-orang yang lahir, yang wetonnya pada saat wuku wayang, seminggu itu berarti kan, seminggu. mau Senin, Selasa, Rabu Dari sampai
dari Minggu. Dari Minggu. Iya Minggu benar. sampai Sampai Sabtu. Iya. Nah, itulah dikatakan sebagai kelahiran yang keramat, sebagai kelahiran yang keramat yang patut dinetralisir. Nah, itu karena bagaimana? Betara Kala ini, Kala Tatu ini dalam lontar disebutkan bahwa dia menghadap sang ayah yaitu Dewa Siwa. Badannya besar, menghadap Dewa Siwa. Memohon kepada ayahnya. Nah, saya hidup seperti apa? Dan salah satu pertanyaan, apa yang sebagai santapan saya? Apa sebagai makanan saya? Yang disebutkan orang-orang yang melanggar etika. Orang-orang yang bepergian pada saat siang hari. Hah? Hajeg. Oh ya. Nah, gitu kan siang hari pada saat ya matahari persis di atas kepala kita itu ya. Pada seorang-orang bepergian pada saat sandi kala. Sandi itu pertemuan, kala itu waktu, siang dan malam. Nah, itu saat sandi kala. Nah, itu. Terus orang-orang yang lahir pada saat sama dengan kelahiranmu. Dia lahirnya di Ukuwayang. Yaitu pada hari Jumat. Jadi itu sebabnya. Jumat Wayang. Jadi Betara Kala itu ditulis dalam Kala Purana Tatu, lahirnya pada hari Jumat Wayang. Sehingga hari Jumat pada Ukuwayang itu disebut Kala Paksa. Lahirnya Betara Kala. Iya. Sering sih dengar kalau yang lahir di Ukuwayang itu harus wetonnya harus menebus apa gitu. Benar nggak sih? Betul. Itu ternyata dari lontar Kala Purana Tatu. Lontar apa nih? Iya, teks dalam bentuk lontar. Lontar ya. Sekarang lontar itu sudah banyak disalin dalam huruf Latin, dibukukan seperti itu. Sudah digitalisasi lah ya. Jadi kita mau cari lontar tuh udah bisa lewat Google. Tapi kan tetap ada aslinya sih ya. Ada. Jadi catatan aslinya dari lontar-lontar itu. Iya. Oh, jadi karena itu. Terus sapu leger tadi itu apa? Nah, gitu. Nah, sekarang Betara Siwa kepada anaknya Betara Kala memberikan bahwa kamu boleh memakan orang-orang yang sama kelahirannya kepada kamu. Terhadapmu, yaitu pada Ukuwayang. Dia ingat adiknya. Dia punya adik yang namanya Dewa Panca Kumara. Nah, Dewa Kumara. Nah, itulah lahirnya Ukuwayang juga pada hari Senin. Kliwon Wayang. Nah, sama-sama wayang. Iya. Nah, inilah, adik saya. Wah, ini sedang apa namanya? Sedang ya katakanlah masih berupa bayi, ya mungkin merasa enak untuk disantap, dikejarlah ini mau disantap adiknya. Nah, itulah pendek singkat cerita. Dia lari sembunyi di semak-semak, hampir kemakan, dapat dia katakanlah lolos. Sampai di akhir singkat cerita ini adalah pertunjukan wayang. Nah, dia minta tolong pada Ki Dalang. Dalang Samirana. Dalang, selamatkanlah saya dari kejaran sang kakak Betara Kala. Sang Dalang menjawab, ya saya sanggup menyelamatkan Anda. Silakan sembunyi. Wayang, pertunjukan wayang kan ada gamelan yang namanya gender. Nah, itu dalam gender itu biar suara gender beresonansi, ada yang disebut bumbung yang terbuat dari bambu. Di sana mencelup dung gitu. Di dalam bambunya. Iya, di sana sembunyi. Disembunyikan di sana. Wah, betul. Setelah sembunyi di sini, datanglah Betara Kala. Weh, Dalang, kamu yang menjemunyikan. Nggak ada, kata si Ki Dalang. Marahlah ini Betara Kala. Banten Ki Dalang ini disantap. Nah, santap. Nah, akhirnya Dalangnya muncul berhadapan dengan Betara Kala. Betara Kala karena Betara sudah menyantap Banten saya ini, itulah sebagai ganti dari adikmu Kumara. Jadi Kumara nggak usah dikejar. Merdekalah dia. Nah, itulah sehingga di sanalah Ki Dalang menasihati Betara Kala. Bahwa kamu tidak perlu menyegedar adikmu lagi karena Banten itu sebagai penebusnya. Nah, dari sanalah ada upacara sapu leger di mana Ki Dalang memendaskan wayang dengan lakpon seperti tadi sapu leger. Kenapa sapu leger namanya? Apa? Sapuh. Oh, sapuh. Iya. Sapuh itu apa? Sapu itu kan menyapu. Menyapu itu membersihkan. Membersihkan. Leger?
membersihkan dampak kelahirannya itu. Oke, makanya disebut sapuh leger ya. Sapuh leger. Sapuh leger Jadi itu leger ini seorang dalang yang sudah diinisiasi menjadi dalang sapu leger dipanggil empu leger. Jadi ya yang mereka sang empu leger atau sang dalang ini sudah diinisiasi oleh sang dujati atau oleh pedanda dalam hal ini ya, atau dukuh yang jelas seorang dujati. Nah itu gelarnya empu leger. ngapain? Maksudnya sapu leger ini ngapain? Apa yang dilakukan? Wah, sapu leger. Nah misalkan Pementasan wayang atau apa? ya, Pementasan orang-orang wayang. yang lahir pada uku wayang ini diruat melalui wayang sapu leger. Nah, dibuatlah suatu upacara pelukatan atau pebayuhan sapu leger melalui pertunjukan wayang seperti tadi. Oh. Ada Banten, banyak Bantennya. Ada yang namanya Banten Kale Meraradan dan lain sebagainya kan. Ada Tadah Kale, Iya. ada Sesayut Sungsang Sumbel dan lain sebagainya. Ini yang tujuannya untuk menetralisir Menetralisir itu. Itulah- kelahiran berdasarkan kelahiran karena di wuku wayang itu ya. Betul. Itu semua yang lahir dari hari Minggu sampai hari Sabtu itu Ya. perlu dilakukan. Menurut tatunya seperti itu. Oh. Menurut tatu yang termuat dalam Kale Purana Tatu yang lahir pada uku wayang. Jadi hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Sabtu. Nah, akhir-akhir ini timbul kadang pertanyaan. Terkadang diselenggarakan sapu leger secara massal. Nah, boleh. Nah, itulah. Nah, maksudnya secara massal itu berarti kan digabungin semua yang lahir di wuku wayang. Ya, Sebentar. Sapu leger ini hanya untuk yang lahir di wuku wayang, benar kan? betul. Jadi kalau di luar itu enggak perlu. Nggak perlu. Nah, berarti kalau yang massal itu dikumpulin dulu semua yang lahir suku wayang terus dilakukan sekaligus. Kenapa ada sapu leger massal? Karena sarananya cukup banyak. Nah, yang saya katakan tadi mantunya itu cukup banyak. Mungkin kalau dengan massal sama dengan potong gigi juga ya. Ya, Ada ya, yang ya. massal sehingga biaya bisa ditanggung lebih ringan. Ya. Nah, apa acuannya? Nah, katakanlah kita di DKI pun sering melakukan hal itu. Tiap-tiap Banjar, kemarin di Banjar Cibinong, di Banjar Lenteng Agung melakukan sapu leger secara massal. Acuannya apa gitu kan? Nah, kita ada dalam artian persekutuan perkumpulan dalang. Ini acuan melaksanakan sapu leger massal hasil semiloka dalang-dalang di Kabupaten Badung. Dia memberi suatu tuntunan, memberi suatu syarat-syarat seperti ini, teknis pelaksanaannya, SOP-nya. Nah, itulah dipakai acuan oleh sekarang untuk melakukan upakari ini secara massal. Sehingga kalau sendiri-sendiri secara pribadi mungkin terlalu kos yang tinggi karena banyak Banten yang diperlukan. Ya. Berarti memang arahnya ke situ ya, sapu leger ini untuk menetralisir lah karena kelahiran di wuku wayang. Berarti nah yang di luar itu balik lagi ke karma wasana. Nah, kalau yang kelahiran di wuku wayang ini kan otomatis kaitannya dengan karma wasana, Bli. Iya. Dia membawa juga karma wasana dari. Betul. Nah, itu sekaligus dinetralisir lewat sapu leger tadi Betul. itu. Salah satu yang lahir di wuku wayang. Iya. Dan yang lainnya juga ada, misalkan yang itu dinetralisir, misalkan dari sisi kelahiran, misalkan ya kelilit, Tali pusar, itu juga dipandang perlu untuk dilakukan. Ini ya. Banyak. Baik. Berarti memang karma wasana ini melekat di kita, melekat di jiwa, atma ya, yang jadi atau gimana sih sebenarnya? Iya, melekat pada jiwa kita. Jiwa ya kan, Jiwa karena manusia. kita membawa dari kehidupan yang lampau, kemudian kita terlahir kembali sekarang, kita masih membawa sisa-sisa karma wasana itu, dan itu yang perlu kita netralisir lewat doa dan banten. Betul. Benar ya, Beli ya. Jadi mungkin sahabat Baskara mudah-mudahan mendapat gambaran ya, mudah-mudahan mendapat gambaran apa sih karma wasana itu. Tolong dikoreksi ya, Beli. Dalam bayangan saya itu karma wasana itu adalah konsep konsep agama Hindu yang merujuk pada perbuatan atau tindakan di masa lalu yang kemudian masih terbawa di kehidupan yang sekarang. Betul. Dan itu perlu kita netralisir agar tidak memberikan dampak negatif dalam perjalanan kehidupan kita.
Baik. Nah, Betul sekali. menetralisirnya itu adalah bisa dengan Upakara seperti tadi mabayuh mabayuh oton sesuai oton. dengan hari lahir. Jadi melalui kita percayalah kita punya tradisi Banten, Betul. kemudian kita juga percaya doa itu kan pasti udah yang namanya doa, kata-kata yang di dalam doa itu kan udah kata-kata pilihan ya, kata-kata istimewa yang pasti yang bermakna positif. Iya, bermakna positif dan punya vibrasi khusus. Iya, energi. Jadi punya energi khusus sehingga nggak sembarang doa itu nggak sembarang ininya pilihan katanya. Maka penjelmaan kita sebagai manusia itu adalah apa ya? Sesuatu yang istimewa karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kita bisa berpikir, bisa memilih untuk memperbaiki karma wasana yang kita bawa. Betul. Yang kita bawa walaupun mungkin kita nggak ingat sebenarnya kan. Yeah. Kan nggak ada kita ya. Mungkin ada orang-orang istimewa, ada sangat-sangat istimewa banget yang karena bisa. Karena orang terlahir membawa manusia lahir akal budi. Nah, kita punya akal budi, kita punya kelebihan itu dan kita bisa memilih dan memilah. Betul. Kita bisa memilih dan memilah kita akan melakukan yang baik atau yang buruk. Begitu kira-kira ya, beliau mudah-mudahan lewat perbincangan ini sahabat Baskara kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan perjalanan kita ke depan. Baik di 10, 20, 30 tahun bahkan di kehidupan kita berikutnya. Mari kita sama-sama menanam karma baik untuk kita, untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk semesta. Karena kan hubungan manusia itu kan 3 ya, parahyangan, palemahan, pawongan. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, menanam karma baik dan karma baik yang akan menjadi bekal perjalanan kita ke depannya. Terima kasih Bli Adi yang sudah, saya tercerahkan sekali hari ini. Luar biasa. Saya tuh maksudnya saya taunya tuh karma pala ya cuma 3 itu tadi, Sancita, Prarabdha, Kriyamana. Saya baru benar-benar sadar ternyata ada karma wasana yang memang itu melekat ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menetralisir itu sahabat Baskara, menetralisir karma wasana itu dan kita menabung karma baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bli Adi. Nanti besok-besok kalau diundang mau lagi ya. Masih banyak ini isi kepala saya yang ingin saya tanyakan. Masih banyak yang ingin saya tanyakan terkait karma ini. Nanti boleh lah kita mau offline, online boleh ya nanti bisik-bisik. Iya, nanti kita sharing bersama. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat Baskara. Sampai berjumpa lagi di program Baskara Podcast berikutnya. Mudah-mudahan kita akan hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lagi tentang ajaran agama Hindu kita yang luar biasa sekali. Mengatur kehidupan kita, memberikan kita panduan, tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya tutup Baskara Podcast hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.